Oke, gue bikin video ini setelah gue baru kelar nonton Arcane Season 2 Act terakhir. Gue pengen marah-marah rasanya lihat endingnya. Bukan ending dari ceritanya ya, konklusi ceritanya menurut gue cukup bagus. Tapi ending dari MC atau main karakternya. Kan bisa lihat di sini ya, ini scene terakhir kita lihat Jing. Jing itu MC di sini, di momen ini. Dia harus mati, guys. Gua tahu mungkin show ini tuh pengen nunjukin kalau champion itu bisa mati ya. Karena dari dulu, dari season satu seolah-olah stigma champion tuh nggak mungkin mati. Nggak mungkin dong champion mati dong, karena ada di game, kayak gitu, bla bla bla. Tapi, karena ini final season nyeritain cerita dari Jing dan Fai, terus katakanlah kita lanjut ke cerita lain, toh juga kehidupan mereka kan berlanjut. Mereka pasti mati karena usia kan? Ya kan? Tapi seenggaknya jangan mati di scene. Di adegan terakhir-terakhir gini, MC-nya dikasih mati yang bener-bener mati, guys. Katakanlah gini ya. Misalkan endingnya itu dia bikin mengorbankan diri, tapi ada chance kayak dia tuh bisa selamat gitu. Ini mah enggak. Kalau kalian inget ya di sini ini, dia kan dipegang nih sama si Warwick ya, atau si Fender ya, atau sebenarnya udah nggak ada Fender di sini tuh. Ini orang nih harusnya udah nggak ada di sini, maksud gue. Dia kan binatang buas doang. Terus kenapa MC-nya, aduh gini, dia dipegang ya, dicengkram sama si Warwick ya. Terus dia berusaha nanti tuh narik pin dari granat yang udah dia isi sama hex core, hex tag gem ya, iya bola hex tag itu loh yang itu kan ledakannya udah pasti dahsyat, udah pasti nggak bisa ngindar karena dicengkram. Maksud gua kalau nggak dicengkram, katakanlah nanti dia ngelempar granat terus dia lompat gitu nendang si Warwick terus dia bisa selamat dari hempasannya tapi nggak kena ledakan, katakanlah gitu ya. Tapi scene-nya nggak diliatin pun nggak apa-apa, dah gua masih berangan-angan tuh bisa selamat gitu. Ini mah enggak, udah nggak ada kesempatan selamat, maksud gue MC-nya mati. Mana yang paling ngeselin tuh ya, ending dari tiap-tiap champion itu bagus-bagus kecuali Jing. Gue tahu seolah-olah Arcane ini pengen bikin Jing itu makhluk paling sial aja gitu ya. Di season satu dia nggak sengaja ngebunuh keluarganya. Di season 1 episode berapa dia nggak sengaja ngebunuh orang tua angkatnya. Habis itu dia punya apa ya, kayak saudara cewek angkat gitu, terus harus mati juga karena dia. Terus endingnya dia sekarang harus, kayak kasihan banget, maksud gue kayak nggak adil banget. Gue bahas dulu ending dari tiap karakter ya, biar supaya adil aja gitu. Kenapa gue bilang nggak adil banget buat si Jin. Fire sama Caitlyn hidup bahagia. Victor sama Jace hilang entah kemana, gue nggak tahu mati atau enggak, terlepas dia mati atau enggak, tapi semua masalah yang mereka ciptain udah dibawa pergi bersama mereka berdua. Jadi di dunia ini juga udah aman gitu. Jadi tujuan mereka udah komplit ya. Since sama Oriana anaknya udah berhasil dihidupin sama Victor dalam bentuk kayak boneka gitu dan sesuai lore. Oke, hidup bahagia juga kan. Apa ada champion lagi? Mbesa sama Mel ya. Mbesa sama Mel kan, Mel itu katanya bakal jadi champion juga di League of Legends. Mbesa mati ya seinget gua, jadi Mel ngegantiin dia, pulangkan Noxus ya. Terus ada scene terakhir yang ada gagaknya Swain. Ya itu mungkin plot buat cerita selanjutnya ya. Ya kan? Semuanya tuh Mel sedih lah, Mel sedih. Tapi seenggaknya Mel udah berhasil nyelamatin Mbesa dari Black Rose. Kalau kalian inget ya endingnya ya. Seenggaknya masalah juga udah kelar. Nah, ini ini Jing udah Fender selamat juga enggak. Dia harus mati juga. Fender kan udah nggak ada kesempatan. Jadi, oh ya, lu lupa Warwick ya. Fender kan Warwick. Nah, di scene Warwick udah kehilangan semua ingatan tentang Fender. Artinya kan Fender udah hilang selamanya. Ini kan udah ada Fender nih. Katakanlah di sini mungkin di sini ada Fender, masih Fender masih ada di dalam pikirannya Warwick, mungkin kayak masih 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 ada alasan gitu. Oke, kita mati bersama daripada Fender harus jadi Warwick ya. Masih terkurung dari dalam binatang buas ini.
Tapi kan enggak, Fender udah dijelasin dia udah nggak ada. Memorinya udah kehapus pas waktu dipindahin, pas waktu nyelamatin Victor ya kan. Ini kan tinggal binatang buas doang. Masa Jing harus mati karena binatang buas? Yang nggak ada gunanya juga di scene ini. Katakanlah nggak, katakanlah dia nggak muncul aja, atau nggak ada adegan battle Fai Jing sama Warwick, diganti Fai Jing itu battle ngebantuin perang sama Noxus juga udah bagus maksud gua. Kayak mati sia-sia, bro. Udah hidupnya sial tadi gua sebutin dari season 1 sampai sekarang. Terus endingnya dia harus dibikin mati sial maksud gua. Tapi oke, gua tahu ya kalau kalau di sini dia tuh nyelamatin Fai kan. Iya, itu pembalasan yang bagus buat redemption, buat arc-nya Jing yang katakanlah kan selama ini jadi villain gitu, jadi jahat ya buat Fai. Dari sudut pandang Fai lah, tapi kan udah baik. Dan ini balasannya gitu. Tapi nggak harus mati juga. Maksud saya tuh loh. Ini kan MC. Oke, gue bahas dikit soal endingnya Victor sama Jess ya. Kenapa menurut gue udah bagus ya? Itu kan ending Arcane, konklusi dari cerita Arcane. Arcane kan sihir yang unknown ya, gak diketahuin, anomali. Oh ya, bukan unknown, anomali ya, namanya anomali. Nah, kalau di dunianya Runeterra itu ada Wild Rune. Wild Rune itu kayak awal mula dari sihir ya kan. Nah, kalau yang dipakai kayak yang biasa, rune yang kecil-kecil itu bikinan dari manusia. Jadi, kenapa rune kecil aja bisa sekuat itu nahan serangan dari Hextech? Karena Hextech itu sebenarnya magic-magic juga. Di dunia yang serba magic, masa kita nggak punya cara menangkal magic? Jadi, kalau ngomongin rune dan magic dan wild rune itu sebenarnya core dari magic-magicannya ya. Nah, sedangkan anomali ini beda sendiri kan. Makanya eh, masuk ke kayak multiverse, terus bisa time travel, bisa pindah lokasi, teleport, bla bla bla. Nah, endingnya juga gak terlalu jelas. Jadi Jess sama Victor kan dapat rune yang dikasih Victor dari masa depan itu ya. Terus mereka kayak berhasil ngambil semua kekuatan dari anomali ini, disedot jadian satu sampai mereka juga ikut kesedot, entah mereka hilang atau mati. Nah, oke, masalahnya udah kelar. Epic battle-nya, alasan kenapa harus perang, semuanya udah bagus menurut gue. Udah cukup menjawab. Dan emang nggak perlu ngutik-ngutik rune, wild rune, dan lain-lain. Atau yang wild magic gitu-gitu. Ya walaupun ini juga termasuk wild magic ya. Tapi kan tetap disebut anomali. Oke, anomali nggak diketahui, hilangnya juga kemana juga kita nggak perlu tahu kan, anomali maksud gue. Ya, endingnya udah cukup bagus. Cuman terlalu kasihan aja buat Jing maksud gue. Kalau buat Fender ya, maksud gue Fender itu kan punya masa kelam juga. Dia sempat hampir ngebunuh Silco dan kita juga udah dikasih. Sebenarnya mungkin ini guys ya, kan di episode 8 kita udah dikasih sedikit tontonan utopia dari kalau misalkan hidupnya mereka itu bahagia ya, kayak Jing sama Echo, terus Fender masih hidup, Silco masih hidup, semua masih hidup, Piltover Amazon jadi satu. Iya kan? Udah bagus maksud gua, kita udah dikasih itu. Dan apa ya, sebenarnya bukan cukup atau nggak cukup ya, gua rasa kan kita ngomongin cerita yang canon ya, multiverse itu ya cuman kayak what if, seandainya aja, maksudnya nggak bisa disebut canon juga. Gue tetap kurang ngerasa apa ya, hal yang cukup adil buat Jing tuh didapetin di endingnya. Nyelamatin Fai, nyelamatin nyawanya Fai, itu gue rasa kurang maksud gue. Fai juga ngapain sih maksud gue? Gara-gara Fai sebenarnya ya. Tapi ya gue tau lah, mungkin emang itu yang dipengen sama yang bikin cerita ya, sama penulisnya ya. Jing nyelamatin Fai sebagai balasan dia selama ini. Tapi tetap menurut gue itu nggak cukup adil buat Jing yang harus mati. Atau balik lagi ke awal ya, gue berharap ada cara nyelamatin Jing. Itu aja sih. Yang paling sial Jing doang. Dan ya, gue gue nggak kecewa sama ending Arcane ya. Gue cuman kecewa sama penulisnya terlalu kejam sama karakter Jing aja sih. Sedangkan yang lain tuh pada bahagia gitu maksud gue. Kecuali Mel ya, karena orang tuanya nggak ada. Tapi tetap ceritanya masih, dia juga cukup optimis juga gitu. Kayak dia nggak maksudnya
dia nggak yang berduka banget gitu loh, Pak. Sedangkan aduh gua nggak tahu, Jing udah sial, dia ngebunuh banyak banget keluarganya, dia kehilangan orang satu-satunya anak apa anak kecil saudara angkatnya dia, terus sekarang dia harus mati tanpa dia mati nyelamatin Fai, tapi dia dia harus mati aja gitu setelah semua hal hal baik yang dia lakuin. Itu nggak bisa ngapus kejahatannya dia, walaupun di scene Caitlyn sama Jing waktu ngobrol, kebaikan sedikit apa kebaikan yang sekarang nggak bisa ngehapus semua kejahatan yang lalu ya. Itu kah maksud gue, tapi tetap aja nggak adil aja sih menurut gue. Itu pendapat pribadi gue soal ending Arcane. Shit.